Aku mohon sekarang mah ya, ditambah lagi hasil hasil pertandingan aku selama ini kan kalian juga nikmati, bukan aku yang makan sendiri kan. Setiap aku menang, aku gajian kan kalian juga nikmati. Jangan nggak bisa, kenapa sih harus bergantung sama. Kemunculan atlet taekwondo Vidya Kamalinda baru-baru ini menghebohkan publik. 10 tahun lalu ia dikabarkan hilang dan dicari-cari oleh orang tuanya. Kabarnya, saat itu Vidya Kamalinda menjadi korban penculikan. Kini, Vidya Kamalinda mendadak muncul dan memberikan klarifikasi atas kondisinya. Bantah dirinya diculik, atlet taekwondo asal Bandung, Jawa Barat ini mengaku sengaja kabur karena mengalami kekerasan di rumah. Sontak, pengakuan Vidya Kamalinda ini menjadi sorotan. Viralnya kasus Vidya ini berawal dari cerita orang tuanya yang menyebut sang putri hilang sejak tahun 2015. Vidya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat itu tak juga bertemu orang tuanya hingga tahun 2025. Khadijah, ibu dari Vidya Kamalinda menyebut kala itu, anaknya meminta izin untuk pergi ke warnet. Di warnet tersebut, Vidya katanya bertemu seorang pria lalu dibawa paksa menggunakan mobil. Vidya Kamalinda akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi melalui video yang diunggahnya di TikTok pada Kamis 13 Maret 2025. Di awal video, Vidya memperlihatkan KTP-nya demi membuktikan dirinya adalah sosok atlet taekwondo yang dikabarkan hilang tersebut. Vidya Kamalinda dengan mata berkaca-kaca membantah semua pernyataan orang tuanya. Ia menegaskan dirinya bukan korban penculikan. Wanita yang kini berusia 30 tahun itu mengaku pergi dari rumah karena keinginannya sendiri. Vidya Kamalinda lalu membeberkan alasannya untuk kabur dari rumah. Menurut pengakuan Vidya Kamalinda, sedari kecil dirinya menjadi korban penganiayaan ayahnya. Vidya Kamalinda menyebut pertama kali dianiaya ayahnya di usia 5 tahun. Penganiayaan tersebut terus berulang hingga ia beranjak dewasa. Vidya Kamalinda menyebut penganiayaan tersebut terjadi karena ambisi ayahnya agar sang putri bisa menghasilkan uang sebagai atlet taekwondo. Tak cuma karena dianiaya, Vidya Kamalinda juga merasa sangat berat dengan sikap orang tuanya yang selalu pergi ke dukun sebelum dirinya bertanding. Mendapatkan siksaan mental dan fisik, Vidya Kamalinda bertahun-tahun memilih untuk memendamnya. Vidya Kamalinda mengaku bingung untuk bercerita ke siapa soal penderitaannya. Pasalnya ia yakin tak akan ada yang mempercayai ucapannya. Puncaknya di usianya ke-21 tahun, Vidya Kamalinda memberanikan diri untuk keluar dari cengkraman orang tuanya.